Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu yang soleh-soleha, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi di subtema 2, yaitu membahas tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan. Nah, disimak baik-baik ya anak-anak. Kita akan belajar membandingkan kelereng Udin dan kelereng Edo. Bagaimana ya cara membandingkannya? Ya, di sini ibu guru akan mengajak anak-anak untuk belajar membandingkan dua bilangan. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bandingkan bilangan mulai dari nilai tempat ratusan. Yang kedua, jika angka ratusannya sama, maka lihatlah angka puluhannya. Kemarin kita sudah belajar ya tentang nilai tempat anak-anak. Jadi di mana nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan, anak-anak sudah tahu, bisa melihat di video yang sebelumnya. Lalu yang ketiga, jika angka puluhannya sama, maka lihatlah angka satuannya. Untuk yang keempat, gunakan kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Sekarang, lihatlah contoh berikut ini. Mari kita bandingkan angka 473 dan 428. Untuk langkah yang pertama kita lihat ya, bandingkan bilangan mulai dari nilai tempat ratusan. Ya, nilai tempat ratusan adalah adalah angka yang paling depan ya. Kalau dari belakang satuan, puluhan, dan ratusan. Ini juga satuan, puluhan, dan ratusan. Kita akan membandingkan mulai dari nilai tempat ratusan, berarti adalah angka 4 ya. Jadi ratusannya adalah sama. Wah, bagaimana jika ratusannya sama? Kita lihat di angka 2. Jika angka ratusannya sama, maka lihatlah angka puluhannya. Karena angka ratusannya sama, mari kita lihat angka puluhannya ya. Bagaimana perbandingan antara angka 7 dan angka 2? Yakni angka 7 lebih dari 2 atau 7 lebih besar daripada 2. Nah, sampai di sini kita sudah mengetahui anak-anak. Jadi 473 itu lebih dari 428. Kalau sampai angka puluhan kita sudah mengetahui mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, maka kita tidak perlu lagi membandingkan satuannya ya. Langsung saja kita tulis 473 lebih dari 428. Ya, selanjutnya sekarang kita sudah bisa membandingkan jumlah kelereng Udin dan jumlah kelereng Edo ya. Di sini ada 1 ratusan, 1 puluhan, dan 5 satuan ya. 100 ditambah 10 ditambah 5. Dan kelereng Edo adalah 100 ditambah 20 ditambah 4. Kita tidak perlu menjumlahkan, kita langsung saja membandingkan. Kita lihat ratusannya ya anak-anak. Untuk ratusannya sama ya, 100 dan 100. Lalu kita bandingkan puluhannya. Untuk kelereng Udin puluhannya adalah 1. Untuk kelereng Edo puluhannya adalah 2. Jadi kubus yang lebih banyak adalah kubus yang memiliki puluhan 20 ya. Kubus yang lebih banyak adalah 124. Benar sekali. Jadi kelereng Udin titik-titik dari kelereng Edo. Nah, dari puluhannya kita lihat bahwa kelereng Edo lebih banyak, sehingga kelereng Udin kurang dari kelereng Edo ya. Jelas ya anak-anak? Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran dengan mengenal tanda perbandingan. Ada 3 tanda perbandingan. Yang pertama adalah tanda lebih dari. Lambangnya seperti ini ya anak-anak. Nah, untuk memudahkan dalam menghafal tanda perbandingan, ibu guru memiliki cara ya. Jadi lebih dari itu artinya lebih besar atau lebih banyak ya. Supaya anak-anak mudah menghafal, ibu guru tambahkan garis seperti ini di depannya. Jadi ini membentuk huruf B yang artinya besar atau lebih ya. Jadi tanda lebih dari
diingat-ingat simbolnya seperti ini, moncongnya ada di depan. Kita lanjutkan untuk tanda perbandingan yang kedua adalah kurang dari. Lambangnya seperti ini anak-anak. Ya, adalah kebalikan dari lebih dari ya. Supaya anak-anak mudah untuk mengingat, kita berikan garis depan lagi. Atau anak-anak bisa juga menutupnya menggunakan jari. Menjadi seperti ini ya, menjadi huruf K yang artinya adalah kurang atau kecil ya. Seperti ini ya. Jadi diingat-ingat ya perbedaan dari tanda lebih dari dan kurang dari. Anak-anak bisa memberikan garis lurus ya pada bagian depan, atau juga bisa menutupi dengan jari kalian sehingga akan membentuk huruf B pada tanda lebih dari, atau bisa diartikan besar atau lebih ya. Untuk tanda kurang dari, jika ditutupi menggunakan jari ya atau diberikan garis lurus akan membentuk huruf K. Gampang ya anak-anak. Tanda perbandingan yang ketiga adalah sama banyak ya. Sama banyak ini dilambangkan dengan tanda sama dengan anak-anak. Jadi jika jumlahnya sama itu artinya sama banyak atau menggunakan tanda sama dengan. Nah, anak-anak, setelah membandingkan, kemudian kita lanjutkan ke contoh soal mengurutkan. Yang pertama kita akan mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Di sini ada bilangan 143, yang terkecil adalah 143. Kemudian 149, kemudian 157. Nah, jadi yang terkecil di sini adalah 143, kemudian agak besar sedikit ada 149, kemudian yang paling besar adalah 157. Nah, sekarang kita akan mengurutkan bilangan dari bilangan yang paling besar. Nah, kebalikan dari yang awal tadi ya. Yang pertama di sini yang paling besar ada bilangan 367. Kemudian yang di tengah yang agak kecil adalah bilangan 343. Kemudian yang paling kecil adalah bilangan 315. Nah, yang di atas adalah contoh mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Nah, sedangkan yang contoh yang di bawah adalah yang kedua ini, contoh mengurutkan bilangan dari bilangan yang paling besar atau yang terbesar. Ya, sudah paham ya? Kita langsung melanjutkan untuk belajar mengerjakan soal ya. Pada soal nomor 1 ini kita akan memberi centang pada gambar kubus satuan yang lebih banyak jumlahnya. Nah, di sini ada yang A. Ada satu keping kubus ratusan, kita tulis nilainya 100. Kemudian di sini ada 3 batang kubus puluhan, berarti nilainya 30. Kemudian di sini ada 3 kubus satuan, berarti nilainya 3. Nah, yang sebelah sini ada 2 keping kubus ratusan, berarti nilainya 200. Dan di sini ada 1 batang kubus puluhan, berarti nilainya 10. Dan di sini ada 4 kubus satuan, berarti nilainya 4. Kemudian yang B, ada 3 keping kubus ratusan, berarti nilainya 300. 1, 2, 3, berarti nilainya 300. Satu kepingnya adalah 100. Kemudian di sini ada 4 batang kubus puluhan. Nah, 1, 2, 3, 4. Setiap barisnya ini memiliki 10 ya. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, berarti 40. Kemudian di sini ada 2 kubus. 2 kubus satuan, kita tulis nilainya 2 saja. Nah, di sini juga 3. Ada 3 kubus, ada 3 keping kubus ratusan. Kita tulis nilainya 300. Kemudian ada 4 batang kubus puluhan, berarti nilainya 40. Dan di sini ada 4 buah kubus satuan, berarti nilainya 4. Nah, sekarang kita centang Kubus satuan yang lebih banyak. Di sini berapa jumlahnya? 100 ditambah 30 ditambah 3. Nah, jadi 133. Kita tulis 133. Kemudian di sini 200 ditambah 10 ditambah 4, berarti 214. Nah, kemudian
Yang B di sini ada 300, lalu ditambah 40 ditambah 2. Jadi jumlahnya adalah 342. 342. Nah, kemudian yang ini yang B 300 ditambah 40 ditambah 4, jadi 344. Nah, sekarang kita centang. Mana kubus satuan yang lebih banyak jumlahnya? Yaitu adalah 344. Kita centang ya. Nah, soal yang kedua, kita lanjutkan ke soal yang kedua, yaitu isilah dengan tulisan lebih dari atau kurang dari. Nah, coba kita bandingkan bilangan yang ada di sini. Di sini ada bilangan 234 dan di sini 243. Masih ingat caranya? Nah, kita lihat dulu nilai ratusannya. Nilai ratusannya ada angka 2. Kemudian di sini juga ada 2, berarti sama ya. Nah, kemudian kita lihat lagi angka puluhannya. Angka puluhannya di sini ada angka 3. Nah, kemudian di sini ada angka 4. Nah, jadi ini adalah kurang dari 234 kurang dari 243. Kita tulis kurang dari. Nah, untuk yang B kalian kerjakan sendiri ya anak-anak ya. Bisa kan? Oke, Ibu lanjutkan ke soal yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 di sini kita akan mengurutkan bilangan-bilangan yang ada di setiap gambar. Nah, lingkarilah bilangan yang paling besar, yang terbesar. Kita urutkan dulu. Di sini ada bilangan 421, kemudian ada 435. Nah, kemudian ada 527, kemudian ada 541. Nah, bilangan yang paling besar adalah bilangan yang mana? Ya, ini 541. Kita lingkari ya. Nah, kemudian mana lagi? 527. Nah, kemudian yang B. Yang B bilangan terbesarnya adalah yang mana ya? Di sini ada 278. Kemudian ada bilangan 344. Kemudian 378 dan 387. Nah, jadi yang paling besar adalah 387. Kemudian mana lagi? Ya, ini 378. Nah, untuk yang C, silahkan kalian kerjakan sendiri. Kalian lingkari bilangan yang paling besar di sini ya. Oke. Nah, yang nomor 4 di sini kita kerjakan bersama-sama ya. Di sini perintahnya adalah hubungkan bilangan yang sesuai pernyataan. Hubungkan dengan garis. Nah, berarti kita disuruh menggaris. Nah, coba kita baca sama-sama yang A. Bilangan yang terletak antara 135 dan 140. Berarti maksudnya antara itu adalah di tengah-tengah ya anak-anak ya. Antara 135 sampai 140. Coba kita hitung sama-sama. Setelah 135 ada 100 berapa anak-anak? 136. Kemudian ada 137. Kemudian ada 138 dan 139 dan 140. Nah, ini 140-nya. Kemudian di tengah-tengahnya ada bilangan berapa ya? Coba di sini kita cari jawabannya. Di sini ada 387, kemudian 138 dan 489. Nah, yang paling tepat adalah jawabannya yang ini. Kita garis ke sini, seret ya. Kemudian yang B lagi. Bilangan yang letaknya tepat sebelum bilangan 490. Nah, berarti sebelum 490, 400 berapa anak-anak? Coba diingat. 90 berarti 489. Kita garis ya. Nah, kemudian yang terakhir, bilangan yang letaknya tepat setelah bilangan 386 adalah berapa? Coba setelah 386, 300 berapa? 387. Nah, berarti jawabannya yang ini ya anak-anak ya. Kita garis lagi. Oke, sudah paham?
kita lanjutkan ke soal yang nomor 5. Nah, yang nomor 5 ini isilah dengan tanda kurang dari atau lebih dari ya. Nah, sekarang kita lihat yang A. Ada bilangan, kita bandingkan bilangannya. Ada bilangan 375,381. Coba kita lihat dulu ratusannya. Angka ratusannya sama 300. Angkanya 3 ya, berarti nilainya 300 sama. Kemudian angka puluhannya ada angka 7. Coba dilihat di sebelah sini, bilangan sebelah sini. Angkanya 8. Berarti ini adalah 375 kurang dari 381. Bagaimana tandanya? Kita beri huruf K seperti ini. Berarti K tandanya kurang dari ya. Nah, sekarang Ibu hapus dulu. Sekarang kita beri tanda yang benar. Seperti ini ya. Ini tandanya kurang dari. Biar ingat tadi kita umpamakan ini adalah huruf K. Kemudian yang B ada bilangan 278 dan 287. Coba kita lihat dulu. Angka ratusannya sama ya, angka 2 ya. Kemudian yang di sini angka puluhannya angka 7, kemudian angka 8. Nah, berarti 278 kurang dari 287. Kita beri lagi tanda kurang dari. Nah, hadapnya ke arah kanan ya anak-anak ya. Nah, kemudian yang nomor 4 di sini ada bilangan 477 dan di sebelah sini 418. Sekarang kita bandingkan lagi. Di sini nilai ratusannya ada 4. Berarti 400 sama ya. Kemudian yang di tengah nilai puluhannya di sini ada angka 7 dan di sini ada angka 1. Berarti ini adalah lebih dari 477 lebih dari 418. Kita beri tanda seperti ini. Nah, hadapnya arahnya kemana? Ke kiri. Kemudian yang D. Yang D di sini ada bilangan 465 dan di sini ada bilangan 456. Sekarang kita bandingkan lagi. Manakah yang lebih besar dan manakah yang lebih kecil? Coba kita lihat. Angka di depannya adalah 4 sama ya, 4 ya. Kemudian yang angka puluhannya. Di sini puluhannya angka 6 dan di bilangan sebelah sini puluhannya angka 5. Berarti bilangannya adalah 465 lebih besar dari 456. Nah, kita beri tanda. Nah, tanda seperti ini ya. Tanda lebih dari. Oke, untuk E, F, G, dan H silahkan kalian kerjakan secara mandiri dan jujur. Oke anak-anak, Ibu lanjutkan ke soal selanjutnya ya. Nah, di sini nomor 6 kita akan mengurutkan bilangan. Urutkan bilangan berikut. Nah, di sini ada bilangan 431, 375 dan 269, 491, 578. Nah, perintahnya adalah urutkan bilangan berikut. Bilangan yang terbesar dari bilangan yang terbesar ya di sini ya. Maksudnya yang terbesar di sini ada bilangannya berapa? Yaitu 578. Kita tulis dulu di sini. 578. Kemudian kita cari lagi. Setelah 578 agak kecil sedikit, mana? Iya, ini ada 491. Kita tulis 491. Kemudian mana? Yang agak kecil lagi. Nih, ada 431 yang ini. Yang ini ya. Kita tulis di sini 431. Kemudian setelah itu bilangan berapa lagi? Ada bilangan 375. Kemudian yang terakhir yang paling kecil ada bilangan 269. Nah, untuk soal yang sebelah sini kalian mengurutkan juga, tetapi diurutkan dari bilangan yang paling kecil ya. Yang paling kecil kalian tulis di sini. Berapa yang paling kecil? Di sini ada bilangan 467, 764, 674, 576, 427. Silahkan kalian tulis dari bilangan yang paling kecil, diurutkan ya. Yang paling kecil ke yang besar ya. Oke. Di sini yang B kalian kerjakan sendiri ya anak-anak ya. Nah, untuk yang nomor 7, bunyi soalnya begini ya. Banyak siswa SD di Kecamatan Abadi adalah sebagai berikut. Beberapa yang kita coret ya anak-anak ya, tidak usah dibaca. Kemudian, nih, ini adalah keterangan siswanya. Siswa kelas 1 ada 157 siswa. Siswa kelas 2 ada 143. Kemudian siswa kelas 3 ada 144. Kemudian siswa kelas 4
ada 139, kelas 5 136, kemudian kelas 6 140. Nah, pertanyaannya adalah kita disuruh yang A, kelas berapa yang jumlah siswanya paling banyak? Kelas berapa anak-anak? Coba kita lihat lagi tadi. Kelas berapa yang paling banyak? Kelas 6 140, kelas 5 136, kelas 4 139. Ini sedikit juga. Kelas 3 144, kelas 2 143, kelas 1 157. Oh, ternyata kelas 1 ini adalah siswa yang paling banyak di SD di Kecamatan Abadi. Kita tulis kelas 1 siswanya 157 siswa. Jadi yang paling banyak adalah siswa kelas 1. Nah, sekarang yang B perintahnya adalah urutkan banyak siswa dari yang paling sedikit. Nah, sekarang kita cari yang paling sedikit yang mana ya? Ini kelas 6 140, 136, 139, 144, 143. Yang paling sedikit adalah 136, yaitu kelas 5 136, kemudian ada kelas 4 139, kemudian ada 140, yaitu kelas 6, jumlah siswanya 140, kemudian ada kelas 2, jumlah siswanya 143, kemudian lagi ada kelas 3, jumlah siswanya 144. Nah, yang terakhir, yang paling banyak tadi adalah kelas 1, jumlah siswanya 157. Nah, paham ya anak-anak ya? Kemudian yang nomor 8, silahkan kalian isi sendiri. Silahkan kalian kerjakan ya. Perintahnya adalah berikut adalah nilai lomba. Jalan sehat, beregu, berkelompok maksudnya ya, beregu itu ya. Nah, kelompok A atau regu A nilainya adalah 248. Kelompok B 192. Kemudian kelompok C 214. Dan kelompok D 220. Kemudian yang terakhir kelompok E 232. Nah, perintahnya adalah yang A. Soal yang A, regu yang menjadi juara adalah pasti regu yang nilainya paling banyak. Nah, kemudian regu yang nilainya terendah adalah, ayo nilai regunya yang paling rendah yang mana? A kah, B kah, C kah, atau D kah, atau E kah? Nah, kemudian yang C, urutkan nama regu dari yang nilainya tertinggi. Kita urutkan, berarti urutkannya, urutkan A, B, C, D, diurutkan ya. Diurutkan nama regunya dari yang nilainya paling tinggi. Nah, nilai tingginya siapa? Setelah itu siapa? Setelah itu siapa ya? Bisa ya? Oke anak-anak. Baik anak ibu yang soleh-solehah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.